ayat 2. Yang suka, ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, suka, tandanya suka itu merenungkan. Merenungkan itu bicara, ternyata ada 3 arti Bapak Ibu dari bahasa aslinya. Yehe itu meditasi, iluminasi, inspirasi. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang merenungkan firman Tuhan itu diulang-ulang, diperdalam. Ya, di tempat saya di JKI SMA, firman hari Minggu yang disampaikan oleh pengkhotbah dicatat di warta, saya ubah jadi bahan komsel supaya menggenapi kebenaran firman ini, dibaca lagi lalu didiskusikan di komsel. Ini tujuannya mendalami, lebih mendalami lagi, lebih mendalami lagi. Jujur waktu saya menyampaikan, mempersiapkan firman ini, saya banyak baca. Memang tiap hari saya membaca firman Tuhan. Tapi jujur, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini paling populer dan mungkin ribuan kali kita baca. Tapi saya mau bersaksi, setiap kali saya membaca ada sesuatu baru muncul. Sesuatu baru muncul. Karena apa? Kita mendalami. Makin kita mendalami, makin firman itu bicara, dan kemudian kalau kita dalami terus sampai menerangi batin kita. Kalau batin kita sudah diterangi, diubahkan, maka akan mengubah perilaku kita, mempengaruhi perilaku, tindakan kita. Karena apa? Firman itu akan menjadi petunjuk dalam bertindak. Ya. Tapi itu harus suka. Ya. Kayak orang jatuh cinta. Saudara harus suka firman. Nah, ada sih gimana cara suka. Yang paling bagus ya timbul dari hati sendiri. Respect karena merasakan kebaikan Tuhan dan ngerti, lalu respect itu, oh ini memang baik bagi saya dan saya menerima manfaat. Ya, tapi ada yang memang sedikit dipaksakan, kayak anak kecil minum vitamin harus ya. Tapi gambaran paling baik kalau kita tuh cintanya sejati, cinta sendiri memang muncul. Ya, saya ingat waktu saya pacaran, zaman dulu kan kita belum ada HP. Ya, kalau ketemu titip karena tidak bisa banyak ngomong, masing-masing kuliah. Apalagi saya kuliahnya di asrama putra sendiri, asrama putri sendiri. Tidak bisa banyak waktu kok ngomong, ya titip surat. Wah, kalau dapat surat dibaca terus, diulang-ulang sampai menerangi batin. Waduh, makin dibaca makin kelepak-kelepak, waduh. Sampai kemudian mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Ya, satu hal, saya tuh waktu kuliah agak nakal Bapak Ibu ya. Jadi omongan teman-teman, dosen-dosen juga. Sempat saya dengan Bu Pendeta Tarsina itu dilarang untuk dilanjutkan. Jadi mesti diuji dulu ini pertobatannya bener apa enggak. Kasihan kamu yang sungguh-sungguh. Ya, saya S1 musik gereja, Ibu S1 itu teologi. Nah, waktu sama-sama di kampus, Ibu ini jadi ketua mahasiswa, ketua kerohanian mahasiswa. Nah, sayanya bedugal Bapak Ibu. Jadi guru pembimbingnya, dosen pembimbingnya itu kasihan sama Bu Tasya, jangan sampai dapat orang yang salah gitu. Tapi satu hal, di surat itu Ibu nulis, banyak yang ngomong begini, begitu tentang, tapi aku percaya kamu bisa. Wah, itu tak baca berkali-kali. Waduh, beruntungnya saya. Waduh, sampai menerangi batin, saya ambil komitmen, saya tidak akan mengecewakan kamu. Saya belajar sungguh-sungguh. Katanya kamu kumpul tugas suka telat, jangan lagi. Sejak baca surat itu dan menerangi batin, tidak pernah telat tugas. Ya kan, itu menjadi pengaruh dan menjadi petunjuk dalam kita. Sampai semester itu saya tiba-tiba nilai tertinggi semester diumumkan, saya Bapak Ibu.
Mantap. Dan sampai akhirnya lulus, betul-betul saya lulus terbaik. Karena apa? Ya, tadi saya mengasihi seseorang, apa yang dikatakan itu terus saya baca dan terngiang-ngiang. Lah firman Tuhan tuh sampai saudara itu terngiang-ngiang. Apa yang terngiang-ngiang dalam hati sanubari dan kepikiran kita? Utang saudara atau utang orang yang tidak dibayar-bayar, atau orang yang ngomong menyakiti hati saudara, atau firman Tuhan? Paling bagus kalau yang terngiang-ngiang itu firman Tuhan. Tiap kali ada masalah, saudara tahu jawaban dari firman Tuhan. Amin. Orang yang demikian berbahagia. Amin. Pasti pembawaan hidupnya berbeda. Saya kenal seseorang yang saya tahu pergumulannya berat, ya, kena tipu miliaran, tapi pembawaannya nggak pernah. Wah, saya tahu itu kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Yang ada dalam diri, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Amin. Dan pada waktunya Tuhan membukakan jalan. Saya yakin pergumulan apapun anak Tuhan itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Kalau enggak katakan, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga aku. Tuhan enggak katakan itu. Dalam lembah kekelaman aku menyertai engkau. Tuhan enggak katakan itu. Kalau dia berfirman demikian, ya, namanya manusia di dunia pasti ada lembah kekelamannya. Tapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang menghidupi firman-Nya, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Nah, oleh sebab itu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kalau mungkin sekarang modelnya masih dicekoi pasar, mulai belajar menerima, mulai merenungkan dengan mengasihi Tuhan, timbulkan rasa cinta. Ada cinta itu, ada yang bilang, oh cinta nggak bisa dipaksa. Tapi saya belajar dari dosen saya, Bapak Ibu. Satu hari di khotbah chapel, ada satu dosen yang populer di STT kami waktu itu, bikin pengakuan begini. Terus terang ya, aku tuh dulu menikah sama dia itu, katanya, saya nggak sebut nama ya, menikah sama dia itu terpaksa. Langsung waduh. Nah, istrinya ada di situ. Tapi katanya gitu, dalam Tuhan cinta itu dapat dipelajari gitu. Dan sekarang saya cinta mati sama dia. Wah, tepuk tangan semuanya. Ternyata cinta bisa dipelajari, Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus. Belajarlah mencintai firman Tuhan. Belajarlah mencintai Tuhan. Memang gak boleh dipaksa, tapi dipelajari bisa sampai betul-betul akhirnya jatuh cinta karena mengerti ternyata dia betul-betul yang terbaik. Amin. Ada pasangan-pasangan yang awalnya dinikahkan karena memang dijodohkan loh, tapi setelah perjalanan waktu, oh memang dia yang terbaik, jodoh dari. Setelah apa? Mempelajarinya setiap hari. Ya, dalam Tuhan kita juga demikian. Pelajarilah untuk mencintai firman, dan firman itu akan mengubah kehidupan kita. Amin. Firman dan roh. Saat firman dan Roh Kudus karyakan dalam diri kita, firman itu jadi rema, dan itu akan menjadi jawaban setiap pergumulan hidup kita. Ini kriteria orang yang berbahagia menurut Tuhan yang kedua.